Babat Blambangan menyatakan bahwa raja pertama Blambangan adalah Menak Sopal. Namun penulis Babat menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat diceritakan mengenai raja ini dan pemerintahannya. Kronik lain, Babat Sembar meletakkan lembu Mirudah di puncak pohon keluarga Blambangan dan menunjuk Watu Putih dekat Panarukan sebagai ibu kotanya. Pada abad ke-14, 1365, Blambangan juga disebut dalam sebuah kakawi sastra klasik Jawa, Negara Kertagama, dan sebuah kronik Melayu, Hikayat Raja-Raja Pasai. Sumber lokal lain, Paraton menyatakan bahwa pada masa pemerintahan Kalagemet atau Jaya Negara pada tahun 1309 sampai 1328, Majapahit meluaskan kekuasaannya ke belahan timur Jawa, menekan ke arah timur Lumajang termasuk Blambangan. Kemudian pada masa pemerintahan Raja Sanegara atau Hayam Wuruk pada tahun 1359 sampai 1389, kawasan ini dihadiahkan pada anaknya Bre Wirabumi. Ketika Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389, sepupunya dan menantu laki-lakinya Wikramawardhana berkuasa. Namun 10 tahun kemudian penguasa ini turun tahta dan menarik diri ke pedalaman untuk menjadi seorang pertapa. Dia mengambil keputusan ini setelah kematian putra tunggalnya yang bakal menjadi penggantinya. Sebelum mengundurkan diri, dia memilih satu-satunya putrinya yang masih hidup, yaitu Dewi Suhita, sebagai pewarisnya. Bre Wirabumi menolak keputusan tersebut dan mencoba untuk melepaskan Blambangan dari Majapahit. Hal ini berujung pada pecahnya perang antara Majapahit dan Blambangan pada tahun 1404 sampai 1406 yang berakhir dengan kehancuran Bre Wirabumi yang kemudian dipenggal lehernya. Kepalanya dipersembahkan kepada Ratu Majapahit. Sejarah kematian Bre Wirabumi mirip dengan salah satu cerita yang dituturkan dalam epik Jawa terkenal, Serat Damar Wulan. Bre Wirabumi dengan Raja Menak Jingga, seorang figur antagonis dalam epik tersebut. Garis yang diambil dalam cerita ini adalah bahwa Menak Jingga, Raja Blambangan, tidak mengakui kedaulatan Majapahit dan dia ingin menikahi Ratu Majapahit yang bernama Kencana Wungu atau Dewi Suhita. Sang ratu menolak lamaran Menak Jingga dan mengirim Damar Wulan ke Blambangan untuk membunuhnya. Pada saat perang terjadi, Menak Jingga terbunuh dan kepalanya pun dipersembahkan pada sang ratu Suhita. Sebagai imbalannya, sang ratu menikahi Damar Wulan dan mengangkatnya
ke singgasana. Penulis Babat Blambangan juga menempatkan cerita Menak Jingga pada plot utama sejarah Blambangan. Menurut Babat ini, setelah penaklukan Raja Brawijaya menganugerahkan Blambangan pada Ajar Guntur Geni, seorang pertapa dari Tengger yang dengan gagah berani mengusir musuh dari Majapahit. Pertapa ini juga dianugerahi nama baru, Pamengger. Akan tetapi Pamengger tidak memiliki anak yang dapat menggantikannya. Yang dia miliki hanyalah seekor anjing. Dia merubah anjing tersebut menjadi seorang manusia, namun tidak sempurna. Kepala sosok manusia itu masih berbentuk anjing. Dia menamai makhluk ciptaannya itu sebagai Menak Jingga dan menaikkannya ke singgasana. Dari titik ini kisah berlanjut seperti yang telah disebutkan dalam epik di atas. Sekali lagi Menak Jingga dilengserkan oleh Damar Wulan. Interpretasi untuk menjelaskan stigma Jawa tentang Blambangan ini adalah, hal ini sebenarnya bukan olok-olok langsung orang Jawa terhadap Blambangan, karena kesenian ini baru dikenalkan di Banyuwangi pada awal abad ke-20. Stigma ini lebih merupakan bagian dari persoalan psikologi dan kreativitas seni dan sastra masyarakat Jawa Istana di Surakarta. Substansi naskah Damar Wulan mencerminkan suasana psikologis politik sejaman dari masyarakat di Istana Jawa di Surakarta ketika roman Damar Wulan itu ditulis. Ini merupakan wujud pemujaan yang berlebihan dari masyarakat Istana Jawa di Surakarta yang menghubungkan diri mereka secara genealogis dengan para pendiri kerajaan Majapahit. Saat itu masyarakat istana di Jawa sedang dibayang-bayangi oleh kekuasaan kolonial yang kuku-kukunya mencengkram kekuasaan raja-raja Jawa, sehingga wibawa kerajaan terus menurun. Masyarakat istana memerlukan epitome atau model kerajaan yang agung dan berwibawa yang dapat menyatukan wilayah yang tercerai-berai, dan mereka menemukan Majapahit sebagai model idealnya. Pengagungan Majapahit melalui epik Damar Wulan ini dimaksudkan untuk mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan harga diri bangsawan istana dan kerajaan Jawa selama berada di bawah kekuasaan Belanda. Sebagai bagian dari sebuah karya seni, tentu cerita akan dikemas sedramatis mungkin. Jika kesenian ini kemudian juga sangat populer di Banyuwangi karena orang-orang Jawa mulai menjadi mayoritas di Banyuwangi pada paruh kedua abad ke-19. Tentu saja secara politik menjadi olok-olok bagi masyarakat asli di Banyuwangi
terutama ketika kesenian ini dikenalkan secara sistematis oleh kekuasaan Belanda di Banyuwangi. Interpretasi lain adalah bahwa Bre Wirabumi, Pamengger, dan Menak Cinggah, semua tokoh ini barangkali merujuk pada satu figur yang sama. Jika yang pertama diterima sebagai figur yang lebih historis, maka dua yang terakhir mestinya merupakan personifikasi dari yang pertama. Patung yang disebutkan oleh Fetz barangkali adalah patung Bre Wirabumi. Barangkali penulis Blambangan menolak untuk mengakui sosok penuh tanda tanya semacam itu sebagai Bre Wirabumi ke dalam pohon keluarga Blambangan. Oleh karena itu, ia menciptakan seorang tokoh antagonis, Menak Cinggah, yang dapat mewakili seluruh sifat-sifat buruk yang ada. Dengan kata lain, penulis mengakui Menak Cinggah sebagai salah satu raja Blambangan. Namun secara genealogis dia tidak disangkutkan pada garis utama keluarga. Barangkali ini merupakan sebuah upaya untuk menghapus noda politik pada dinasti penguasa Blambangan. Kronik Jawa terkenal, Serat Pararaton, tidak memberi banyak petunjuk mengenai nasib Blambangan setelah kematian Bre Wirabumi di tahun 1406. Namun Babat Blambangan dengan jelas menyebut nama Menak Dadali Putih. Babat ini menyebutkan bahwa setelah kematian Menak Cinggah, Raja Majapahit Brawijaya menunjuk Menak Dadali Putih, anak Menak Cinggah, sebagai penguasa baru di Blambangan. Menak Dadali Putih juga dibunuh ketika raja mengetahui bahwa dia telah mencuri sebuah pusaka Majapahit yang terkenal, yaitu sebuah keris bernama Kiai Semela Gandring. Meski demikian, ada jurang yang tidak bisa dipahami dalam cerita ini. Sang penulis Babat tiba-tiba melompat menuju peristiwa lain yang menjadi Blambangan 1,5 abad berikutnya. Kronik Blambangan lain, Babat Sembar, menghadirkan sebuah versi yang sangat berbeda mengenai dinasti penguasa Blambangan. Seperti disebutkan di atas, Babat Sembar menyatakan bahwa Lembu Miruda, anak Brawijaya Majapahit, adalah raja pertama Blambangan. Nah, para pendengar pecinta bersejarah, sekian dulu pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Roman Sejarah.